Hari ini, mari kita pelajari firman Tuhan berjudul Orang yang menuruti sesuai nubuat dan orang yang hanya melihat nubuat. Seperti judul khotbah ini, ada dua jenis anggota di Sion. Satunya hanya melihat nubuat, walaupun sudah tiba waktu yang dinubuatkan. Dan satu lagi, yang selalu menuruti sesuai dengan nubuat. Kedua jenis ini sungguh-sungguh berbeda. Pada zaman ini, kita harus memilih salah satu dari kedua jenis itu. Apakah kita akan hanya menuruti sesuai nubuat atau hanya melihat nubuat saja? Tuhan selalu melaksanakan pekerjaan Injil melalui orang yang bergerak sesuai dengan nubuat pada setiap zaman. Pada akhir zaman ini juga, Tuhan membangun Sion di seluruh dunia melalui orang yang hidup bergerak dan menuruti sesuai dengan nubuat Alkitab. Jika begitu, kita harus termasuk golongan yang mana? Apa kita boleh menjadi orang yang hanya melihat nubuat? Atau kita harus menjadi orang yang menuruti nubuat? Kita harus menjadi pelaku nubuat, bukan? Makanya, Alkitab juga menunjukkan kepada kita firman bahwa apa yang kita perlukan pada zaman ini adalah minyak iman. Kalau begitu, Tuhan berkehendak kita mempunyai iman seperti apa? Tuhan telah berfirman bahwa kita perlu iman yang hidup. Iman yang tidak melakukan menurut nubuat, tetapi hanya melihatnya saja. Itu iman yang seperti apa? Itu iman yang mati. Saudara-saudari, apakah yang mati bisa berbunga? Apa bisa berbuah? Yang mati sama sekali tidak bisa berbunga ataupun berbuah. Kita tidak boleh mempunyai iman yang mati, tetapi harus mempunyai iman yang hidup. Di sisi yang mana kita harus berdiri? Yang melakukan menurut nubuat atau yang hanya melihat nubuat? Mari kita cari tahu di sisi mana kita harus berdiri melalui Yakobus pasal 2. Mari kita baca Yakobus pasal 2 ayat 14. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Firman berikutnya penting sekali. Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Apa maksud firman ini? Bukankah maksudnya iman itu tidak bisa menyelamatkan dia? Bahkan jika seseorang berkata, menyatakan memiliki iman, tetapi tidak menuruti nubuat, imannya adalah mati. Inilah apa yang tertulis di dalam Alkitab. Mari kita baca ayat 15. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah apa? Adalah mati. Saudara-saudari, Tuhan telah menyuruh kita untuk mempersiapkan minyak iman yang cukup, tetapi itu bukan bermaksud kita mempersiapkan iman yang mati secukupnya. Iman seperti apa yang disuruh Tuhan untuk kita persiapkan? Iman yang hidup. Tahukah bagaimana iman yang hidup bisa didatangkan? Iman yang hidup bisa didatangkan melalui perbuatan kita. Oleh karena itu, Tuhan berkata, jangan hanya melihat nubuat. Orang yang hanya melihat nubuat tidak mempunyai perbuatan karena dia cuma melihat saja. Tetapi, jika kita mempunyai perbuatan untuk melakukan menurut nubuat, Tuhan pasti akan memberkati kita untuk kita berbunga dan berbuah. Saya percaya bahwa setiap hari semua saudara meminta kepada Tuhan menghasilkan buah banyak, khususnya buah yang baik. Supaya permintaan ini bisa terkabul, kita harus melakukan sesuai nubuat, tidak boleh hanya melihatnya. Saya berharap kita semua mempunyai iman yang hidup, yang melaluinya kita bisa melaksanakan tugas yang harus kita tanggung pada zaman ini sebagai tokoh utama dari nubuat. Mari kita baca
Matius pasal 26. Kita baca Matius pasal 26 ayat 51. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan menentakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, "Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian?" Maksud Yesus, apakah kau kira aku tidak berkuasa sehingga aku ditangkap karena mereka datang menangkap aku, dan aku dicambuk karena mereka mencambuk aku? Bukan begitu. Sudah dinubuatkan bahwa aku harus berkorban sebagai domba demi penghapus dosa. Jadi aku harus mengikuti nubuat ini. Yesus Kristus telah memberikan kepada kita teladan mengikuti nubuat. Dia telah hidup menuruti nubuat. Ibu Surgawi sudah berfirman kepada kita bahwa tugas Yosua diberikan kepada kita pada zaman ini. Tugas paling penting pada zaman Yosua adalah penaklukan kota Yeriko. Itulah pekerjaan yang paling penting pada waktu itu. Ketika Yosua menaklukkan kota Yeriko, semua orang Israel berteriak dengan satu hati. Waktu itu, pekerjaan yang begitu hebat sudah terjadi. Bagaimana jika hanya beberapa orang saja dari mereka yang berteriak? Seandainya hanya pasukan pertama saja berteriak, tetapi pasukan kedua dan ketiga hanya melihat, kota Yeriko sama sekali tidak akan runtuh, walaupun mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Kita harus berteriak bersama-sama. Saya percaya bahwa Tuhan sudah memberikan kita suara masing-masing. Tuhan telah memberikan kita bahan dasar untuk kita berteriak. Di dalam Matius pasal 26, sebenarnya Yesus mempunyai cukup kuasa untuk menghindari kesengsaraan dan kesakitan yang datang kepadanya. Tetapi, apa yang akan terjadi jika dia mencoba menghindari kesengsaraan dan kesakitan yang datang kepadanya itu? Yesus telah berkata, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Maksudnya, bagaimanakah dia akan hidup? Dia hidup sesuai dengan nubuat Alkitab, bukan? Maksudnya, jika aku menghindari itu, mungkin aku hidup dengan nyaman. Tetapi bagaimana manusia bisa diselamatkan? Aku harus menjalani jalan ini untuk penebusan umat manusia. Dengan demikian, Yesus telah menempuh jalan kesengsaraan itu. Mari kita terus baca ayat 54. Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi, semua ini terjadi supaya genap apa? Supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Apakah yang tertulis dalam kitab nabi-nabi? Itu adalah Alkitab. Firman-firman nubuat Alkitab. Semua ini terjadi supaya genap firman-firman nubuat itu. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Di dalam Matius pasal 26 ini, Kristus Yesus bisa saja menghindari kesakitan dan kesengsaraan yang seperti itu. Tetapi, dia tidak berbuat begitu. Untuk apakah itu? Karena dia harus menggenapi nubuat itu. Jadi dia sudah taat dan menuruti jalan itu. Yesus sudah menderita kesengsaraan dan kesakitan demi pengampunan dosa kita. Di Yesaya pasal 53 ada tertulis bahwa dia melihat keturunannya melalui kesengsaraan itu. Dengan jalan itu, kita sudah menerima hidup sekarang, dan semua umat manusia mendapat kesempatan yang penuh berkat, yaitu pintu kerajaan surga terbuka, bukan? Kristus telah memberi kepada kita teladan. Dia telah hidup sesuai dengan nubuat, supaya kita juga hidup
sesuai dengan nubuat. Mari kita pastikan hal ini melalui Yohanes pasal 13. Mari kita baca Yohanes pasal 13 ayat 15. Sebab aku telah memberikan apa? Memberikan suatu teladan kepada kamu. Kristus telah hidup sesuai dengan nubuat. Dia telah melakukannya menurut nubuat. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya apa? Supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Yesus tidak memberikan teladan kepada kita supaya kita hanya melihat nubuat, tetapi supaya apa? Supaya kita juga berbuat sesuai dengan nubuat. Untuk itu dia telah memberikan teladan kepada kita. Hidup Kristus yang sudah menuruti nubuat, itu membuat kita bisa mengambil bagian dalam kemuliaan, keselamatan, pengampunan dosa, dan kerajaan surga. Sekarang, kita harus memilih apa kita hanya melihat nubuat, atau kita mempunyai iman hidup dengan berbuat menurut nubuat. Kita harus hidup menuruti teladan yang diberikan Yesus kepada kita. Jadi, kita tidak boleh hanya melihat nubuat, tetapi kita harus hidup menurut nubuat, berbuat menurut nubuat, dan bergerak sesuai dengan nubuat. Dari saat ini, mari kita hidup berkeimanan dengan cara demikian. Karena dikatakan bahwa kita perlu minyak iman, ada anggota hanya memikirkan iman yang melihat nubuat saja. Memang iman itu penting. Tetapi Tuhan mau kita lebih maju dari iman yang membuat kita hanya melihat nubuat itu, sampai kita mempunyai iman yang membuat kita menjadi pelaku nubuat. Inilah kehendak Tuhan. Kita harus berulang-ulang merenungkan nubuat Alkitab. Mari kita lihat Matius pasal 24. Matius pasal 24 ayat 13 kita baca. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil Kerajaan ini akan bagaimana? Akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ini adalah nubuat bahwa Injil Kerajaan Surga akan diberitakan di seluruh dunia. Lalu siapa yang akan memberitakan Injil ini? Faktanya, Injil akan diberitakan, sudah dinubuatkan. Lalu, siapa yang akan menggenapinya? Siapa yang harus melaksanakannya? Kalau kita yang harus melaksanakannya, pasti ada nubuat di dalam Alkitab bahwa kita harus melaksanakannya, bukan? Bagi orang yang tidak dinubuatkan di dalam Alkitab, tidak boleh pergi memberitakan Injil dan mengakui dirinya tokoh dari Alkitab. Karena sudah tertulis ini akan diberitakan di seluruh dunia, pasti ada orang yang akan memberitakannya. Siapakah mereka? Pekerjaan ini tidak dipercayakan kepada sembarangan orang, tetapi kepada orang yang memenuhi syarat untuk memberitakan. Mari kita lanjutkan baca Matius pasal 28. Matius pasal 28 ayat 18 kita baca. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Akhirnya, Injil akan diberitakan oleh orang-orang yang disebut kamu di ayat ini, bukan? Jika begitu, siapakah orang-orang yang disebut kamu itu? Mari kita cari tahu ciri-ciri mereka dengan membaca ayat 18 sekali lagi. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama siapa? Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Kita sering kali membaca ayat ini. Zaman apakah orang-orang harus dibaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus? Apa itu zaman Bapa atau zaman Anak atau zaman Roh Kudus? Dewasa ini, jumlah gereja di atas bumi ini sebanyak pasir laut. Dan beribu-ribu aliran gereja ada di dunia. Tetapi, gereja manakah yang membaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus?
Gereja yang membaptis orang dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus hanyalah gereja Tuhan, yaitu Sion kita. Jika begitu, siapakah orang-orang yang memberitakan Injil sesuai dengan nubuat bahwa Injil ini akan diberitakan di seluruh dunia? Siapa yang harus memberitakan? Siapa yang membaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus? Dan siapa yang dibaptis dalam nama-nama tersebut? Mereka adalah anggota gereja Tuhan. Kitalah yang harus memberitakan Injil di seluruh dunia. Oleh karena itu, kita tidak boleh hanya melihat nubuat itu dengan berpikir, mungkin seseorang yang lain akan melakukannya. Tetapi kita semua harus memberitakan Injil dengan berkata, gereja Tuhanku, gereja yang amat hebat. Ayo pergi ke gerejaku dan diberkati Tuhan. Pasti ada kehendak Tuhan dalam suruhannya kepada kita untuk melakukan pekerjaan itu. Tuhan tidak mempercayakan pekerjaan itu tanpa kehendaknya. Setelah kita melakukannya, kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Kesimpulannya, siapa yang harus memberitakan Injil di Samaria dan sampai ke ujung bumi? Kita adalah tokoh-tokoh utama dari nubuat. Tetapi kalau kita tokoh-tokoh dari nubuat itu diam saja, apa yang akan terjadi? Mari kita buka Roma pasal 10. Kita akan baca Roma pasal 10 ayat 13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka bisa percaya Kristus Ansanghong jika mereka tidak pernah mendengar nama itu? Bagaimana mereka bisa percaya Yerusalem baru Ibu Surgawi jika mereka tidak pernah mendengar keberadaan Tuhan Ibu? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Apa yang akan terjadi jika tak seorang pun memberitakan? Ada tertulis, bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Seluruh dunia tetap akan diam jika kita tidak berteriak. Meskipun orang Israel mengelilingi kota Yeriko 7 kali, jika mereka tidak berteriak, apakah mereka mungkin menaklukkan kota Yeriko? Teriakan kita diperlukan. Itu tidak diberikan kepada orang yang lain. Penaklukan kota Yeriko merupakan rahmat Tuhan yang hanya diberikan kepada Yosua dan orang Israel. Injil ini akan diberitakan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nubuat ini adalah rahmat Tuhan yang diberikan kepada Sion kita. Kita hanya perlu berteriak dengan berkeyakinan 100% dalam rahmat Tuhan itu. Apakah saudara-saudari masih ragu-ragu dengan berpikir, mungkin mereka menganggap kita orang aneh, walaupun kita rajin memberitakan? Biarkanlah mereka berpikir begitu. Saya pernah mengatakan bahwa burung merpati bisa pulang ke sarang mereka dengan aman, karena Tuhan telah menaruh magnetik di dalam otak mereka. Tuhan telah menciptakan burung merpati tetap bisa pulang ke sarang mereka, walau hari mendung dan gelap. Tuhan telah menanam perjanjian baru di dalam batin kita, umatnya bukan? Kemana saja kita pergi dan memberitakan Ibu Surgawi, yaitu kenyataan perjanjian baru, dan memberitakan peraturan-peraturan perjanjian baru yang diberikan Bapa, semua orang akan membuka telinga mereka. Tuhan telah merancangkan itu. Oleh karena itu, Tuhan berkata kepada kita, pergilah ke Samaria dan sampai ke ujung bumi dan memberitakanlah kepada mereka, baik atau tidak baik waktunya. Inilah apa yang harus kita lakukan. Mari kita lihat ayat 14 sekali lagi. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Karena ada orang yang memberitakan, orang-orang mendengar. Karena semua bangsa dunia mendengar, Tuhan memisahkan gandum dari lalang dan domba dari kambing. Setelah itu, Dia meniup sangkakala untuk penghakiman yang terakhir. Mari kita lihat ayat 15. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik.
Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, "Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami?" Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi, aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia. Dan perkataan mereka sampai kemana? Ke ujung bumi. Sama seperti pekerjaan pada zaman Yosua. Kita harus mengelilingi 7 kali kemudian berteriak. Pada zaman ini juga, jika tidak berteriak, Yeriko tidak akan runtuh. Sekalipun mereka menutup telinga mereka dan menolak untuk mendengarkannya, pada akhirnya teriakan kita tentang Injil akan disampaikan ke ujung bumi. Oleh karena itu, janganlah hanya melihat orang-orang yang ada di depan kita, tetapi marilah kita lihat nubuat Tuhan dan melakukannya sesuai dengan nubuat itu. Mari kita lihat Yakobus pasal 1. Yakobus pasal 1 ayat 22 kita baca. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Kita harus menjadi apa? Pelaku firman. Firman adalah kebenaran, bukan? Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Kita ada di dalam firman kebenaran Perjanjian Baru. Kita tidak boleh hanya melihat firman kebenaran Perjanjian Baru itu dan melupakannya, tetapi kita harus melakukannya. Jika itu adalah firman Tuhan, kita harus melakukan apa saja sesuai dengan nubuat. Yakobus pasal 1 ayat 22 dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari lebih mudah dipahami. Biarlah saya bacakan ayat tersebut. Hendaklah kalian melakukan apa yang dikatakan oleh Allah. Jangan hanya mendengarkan saja. Sehingga dengan demikian, kalian menipu diri sendiri. Kita tidak boleh hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi kita harus melakukan apa? Melakukan yang sudah didengar dan dipelajari. Kita harus melakukannya menurut nubuat. Janganlah hanya melihat ke dalam nubuat tanpa perbuatan. Mari kita baca Roma pasal 2. Roma pasal 2 ayat 13 kita baca. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang bagaimana? Orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Seorang anggota melihat nubuat dan hanya berkata, "Oh, apa sudah ada nubuat itu di dalam Alkitab? Karena itu sudah dinubuatkan, jadi sekarang terjadilah." Tuhan telah mempercayakan pekerjaan yang pasti akan terjadi kepada kita, supaya Dia akan memberkati kita. Tuhan berfirman, "Pergilah dan cobalah itu." Kalau hal itu tidak akan terjadi, Tuhan tidak akan mempercayakan kepada kita. Tuhan sudah mempercayakannya kepada kita karena pekerjaan itu pasti akan terjadi dengan berfirman, "Pergilah dan lakukanlah." Oleh karena itu di dalam Yakobus pasal 2 ada firman, iman yang tidak disertai perbuatan adalah mati. Kristus telah datang ke bumi ini dan hidup sesuai dengan nubuat. Sekalipun pada saat itu hamba-hamba imam besar itu datang menangkapnya, dia bisa saja dengan mudah mengalahkan mereka, tetapi dia lakukan menurut nubuat. Dia telah dicambuk dan menderita kesengsaraan dari penyalipan. Dia telah menempuh jalan itu sesuai dengan nubuat. Bukan hanya itu, tetapi juga dia sudah bangkit dari antara orang-orang mati dalam 3 hari. Dan melaluinya, dia meninggalkan penggenapan nubuat kepada semua umat manusia. Kita bisa melihat itu di dalam Alkitab.
Jika kita melakukannya menurut nubuat, Tuhan akan memimpin kita ke terang yang mulia. Kita harus percaya pada hal ini. Di dalam Injil Matius pasal 7 juga, Kristus mengajari kita tentang perbuatan. Mari kita baca Matius pasal 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan apa? Melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Kalau Yesus berkata, orang yang hanya melihat tanpa perbuatan akan masuk ke kerajaan surga, kita harus hanya melihat. Tetapi apa yang dikatakan ayat ini? Kebenaran perjanjian baru bukan kita lihat saja, tetapi harus bagaimana? Harus kita lakukan. Inilah kehendak Tuhan. Iman yang tidak disertai perbuatan tidak ada gunanya dan sia-sia, walaupun kita mempunyai iman 1.000 atau 10.000 kali banyaknya. Tetapi Tuhan tidak berkehendak kita mempersiapkan minyak iman yang sedemikian itu. Jadi, kita harus melakukan apa yang kita dengar. Mari kita baca ayat 22. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan siapa? Orang yang bijaksana yang mendirikannya rumahnya di atas batu. Tuhan sudah memutuskan seperti ini. Ayat 25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di mana? Di atas pasir. Orang yang hanya melihat nubuat dan orang yang melakukan menurut nubuat. Kita harus menjadi orang yang mana di antara kedua macam orang itu? Bukankah kita harus melakukan menurut nubuat dengan iman yang disertai perbuatan? Tak seorang pun bisa melakukan pekerjaan ini. Pekerjaan yang penuh berkat ini hanya dipercayakan kepada anak-anak Tuhan. Kita yang sudah dibaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus harus melakukan pekerjaan itu. Karena tugas ini harus kita tanggung di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita tidak bisa meminta orang lain melakukannya menggantikan kita. Di Korea juga, dan di setiap negara di seluruh dunia yang belum mendengar pemberitaan Injil. Mari kita memberitakan Injil di setiap tempat seperti itu. Kristus telah berkata, beritakanlah Injil ini di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi, mari kita lakukan firman Kristus ini. Saya harap semua anggota Sion menerima banyak berkat dan menjadi pelaku firman Tuhan. Semoga Tuhan memberkati. Saya menutup khotbah. Terima kasih.